Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel dari Program Studi Administrasi Publik Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana hubungan keuangan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat bekerja. Baik, pada bagian 1, pemerintahan pusat dan APBN. Pada kali ini, kita mulai dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pada gambar yang pertama terlihat bahwa utama perdanaan daerah berasal dari APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah pusat menyalurkan berbagai dana seperti DBH, DAU, DAK, dana otsus, dan dana penyesuaian. Dana-dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan pelayanan publik di daerah. Sebagian dana dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui belanja pusat di daerah, sedangkan sebagian lainnya dialirkan ke berbagai daerah sebagai belanja untuk daerah yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, desentralisasi dan pelimpahan wewenang. Pada gambar kedua, kita melihat proses desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Melalui desentralisasi, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri. Dana yang diterima dari pusat kemudian digunakan untuk mendanai berbagai jenis belanja daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan adanya pelimpahan ini, daerah dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik sesuai masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke gambar ketiga, pendapatan daerah dan APBD. Pada gambar ketiga ini, terlihat bagaimana daerah memperoleh pendapatan untuk membiayai kegiatannya. Pendapatan daerah terdiri dari PADA seperti pajak daerah, distribusi, serta hasil BUMD, ditambah pendapatan lain yang sah. Seluruh pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai belanja daerah yang meliputi kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Rencana pendapatan dan belanja ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menjadi acuan utama pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Adapun bagian keempat, daerah pembiayaan. Pada gambar keempat, kita melihat bagaimana daerah menyimbangkan anggarannya. Setelah belanja daerah dilaksanakan, hasilnya berupa surplus jika pendapatan lebih besar, atau defisit jika belanja melebihi pendapatan. Kondisi surplus atau defisit tersebut ditangani melalui pembiayaan daerah yang dapat berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, pinjaman daerah, atau sumber pembiayaan lainnya. Dengan mekanisme ini, daerah dapat menjaga agar anggarannya tetap stabil sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Demikian penjelasan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan memahami alur ini, kita dapat melihat sebagaimana pemerintah bekerja sama untuk mendukung pembangunan seluruh di wilayah Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.